Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, saya tanyakan dulu kabarnya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelas. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Setelah saya absen dulu, ini yang Abdul Wahab ada? Iya. Ahmad Harsah dari Al Faruq, ya. Algis sakit ya. Asmaul Husna hadir. Bagas Denok, ya. Dio Fadil, Fahri, Pak Rizal, ya. Firoyana, Fitri, Isnaila, Jenny Amanda, Jessica Fitri, Kevin Aditya, M. Ezar, Mefti, Muhammad Irsad, Muhammad Fanani, Rizky, Naila, Nafla, Nesa, Nikita, Olivia, Putri Salsabila, Rehan Prastyo, Rizka Laila, Safira, oh izin, ya. Zalfa Jumna. Oke, kita seperti pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang energi terbarukan. Ya. Apa sih energi terbarukan itu menurut kalian? Yang kalian ketahui? Ada yang mau menjawab? Silakan. Fungsi dari energi itu apa? Ada yang mau jawab? Monggo silakan. Fungsi energi. Fungsi energi? Iya, Mbak. Ya. Memperbanyak penggunaan energi terbarukan dengan memperluas infrastruktur, merangsang inovasi teknologi dan mendukung kampanye sadar lingkungan. Oh ya, jadi manfaat energi itu adalah apa? Memperbanyak kita dalam untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Oke. Apa saja energi yang ada di sekitar kita? Ya, kalian gunakan energi apa di rumah? Listrik. Terus dipakai untuk apa? Kehidupan sehari-hari. Ya. Kita menyalakan kipas angin. Oh ya, kipas angin. Listrik, terus setrika. Mencuci baju menggunakan mesin cuci. Menyalakan televisi dan lain-lainnya. Oke. Jadi itu manfaat dari energi. Terus ini saya berikan yang sudah kalian sebutkan tadi beberapa, ya.
ini saya besarkan. Bisa dilihat? Belum? Ya, sebentar ya. Sudah bisa dilihat belum? Belum. Sebentar ya, sabar, masih proses. Oke, ini saja, mungkin tidak bisa di slideshow. Bentar nggih. Oke, ini adalah energi terbarukan ya, yang kita lihat di sini. Terus di situ ada yang kedua adalah ada apa di sini? Setrika. Terus ada yang sudah disebutkan tadi ya, setrika. Terus ada apa? Nasi magicom. Terus ada sepeda motor. Terus ada handphone. Jadi seandainya tidak ada energi seperti ini, kita tidak akan bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan kita sehari-hari. Jadi energi itu sangat berguna sekali. Jadi energi sangat berguna sekali untuk apa? Untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Sudah disebutkan tadi. Oke, di sini kita lanjutkan lagi untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat menemukan beberapa bentuk energi lewat tayangan video. Ya. Nanti saya tayangkan videonya. Melalui tayangan video, peserta didik dapat membuktikan perubahan bentuk energi. Terus peserta didik dapat menyimak penjelasan guru melalui media PPT, PowerPoint ya. Terus melalui diskusi, peserta didik dapat menuliskan beberapa bentuk energi. Yang kelima, melalui tayangan video, peserta didik dapat menunjukkan bentuk energi dan perubahan energi dengan benar. Oke. Ini energi terbarukan. Saya akan lihat di sini apa? Panel surya, ya, panel surya. Jadi panel surya ini merubah energi matahari menjadi energi listrik. Terus kita lihat di sini lagi jenis-jenis energi terbarukan. Ada energi surya, ada energi angin, ada energi dari air. Terus air ini berputar, ya, berputar memutar turbin. Ya, turbin itu ada namanya generator. Generator merubah gerak menjadi
listrik. Sama dengan ini energi angin, ini kincir angin, cuma tidak terlihat semuanya. Ya, kincir angin ini bisa juga memutar turbin, akhirnya terus turbin memutar generator. Terus generator bisa merubah gerak menjadi listrik. Kalau ini beda, kalau ini adalah tentang energi foton cahaya. Jadi energi foton cahaya dirubah ke dalam bentuk listrik. Saya lanjutkan lagi, keuntungan penggunaan energi terbarukan. Tadi kan contohnya energi terbarukan ya. Ya, terus kegunaannya itu bersih, tidak menyebabkan polusi. Apa yang energi yang menyebabkan polusi? Apa kira-kira? Monggo? Apa? Batu bara, ya betul. Batu bara menyebabkan polusi. Apalagi selain batu bara? Minyak bumi, ya. Minyak bumi seperti diesel itu kan merubah energi kimia menjadi energi listrik, sehingga ada putaran motornya, ya, itu memutar generator yang ada di diesel itu, sehingga generator itu bisa berubah menjadi gerak menjadi listrik. Paham nggih? Ya, berarti energi terbarukan lebih bersih, terus lebih murah, ya, lebih murah. Terus renewable, sumber daya yang tidak akan habis digunakan karena selalu diperbarui. Kira-kira matahari, ya, matahari berarti kira-kira habis enggak? Suatu saat akan habis, tapi bersama dengan habisnya matahari juga bersama dengan habisnya dunia. Jadi itu sampai kiamat energi matahari itu insya Allah masih ada. Swasembada tidak bergantung pada pasokan energi luar. Ya, jadi pasokan energi luar seperti bahan bakar minyak habis, ya, bahan bakar minyak habis, maka energinya juga habis. Batu bara habis, energinya habis. Tapi kalau pakai energi terbarukan, tidak usah kita pakai pasokan dari luar. Kita tidak usah ngambil minyak impor. Kita tidak usah ngambil dari minyak dari kota lain, ya. Langsung saja matahari, langsung ada panel, bisa dinikmati energinya, bisa dimanfaatkan. Paham nggih? Nggih. Kita lanjutkan. Lagi terus di sini ada tentang tantangan penerapan energi. Ya, ini karena terbatasnya keterbatasan teknologi, saluran distribusi, ini kan kekurangannya dari energi terbarukan itu. Karena apa? Tidak semua orang bisa membeli panel surya. Tidak semua orang bisa membeli turbin yang sangat mahal untuk memutar angin, itu kan butuh kincir angin. Terus air butuh kincir air. Jadi jadi itu yang perlu mungkin dipikirkan bukan hanya masyarakat tapi juga pemerintah. Jadi untuk memperbarui teknologi biar kita tidak bergantung pada teknologi energi yang tidak terbarukan tadi. Karena lama-lama seperti energi fosil juga akan habis. Ya, ini juga mencegah efek rumah kaca, ya. Efek rumah kaca itu seperti saat ini kan panas, ya. Ya, efek rumah kaca. Jadi karena apa? Karena salah satunya polusi, itu juga menyebabkan bertambahnya panas yang ada di bumi. Ya, ini oke. Dari apa yang saya jelaskan tadi, ada yang bisa menarik kesimpulan? Monggo, silakan. Ada? Nggih, monggo, Mbak. Penggunaan energi terbarukan mempunyai berbagai keuntungan dalam jangka panjang, namun tantangan dalam penerapannya masih ada. Masih ada, oke. Terus kira-kira tindakan yang perlu diambil apa? Ya. Memperbanyak penggunaan energi terbarukan dalam memperluas infrastruktur, merangsang inovasi teknologi, dan mendukung kampanye sadar lingkungan. Oh ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya kita akan sebelum kita bentuk kelompok, kita sudah paham tentang energi yang sudah saya jelaskan tadi, dan energi itu
juga kekal. Kekekalan energi itu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, melainkan dirubah ke dalam bentuk energi yang lain. Terus selanjutnya bisa membentuk kelompok. Monggo membentuk kelompok masing-masing. Silakan membentuk 5 kelompok. Monggo duduknya juga kelompoknya masing-masing. Monggo duduknya di kelasnya masing-masing. Di kelompoknya masing-masing ya, monggo. Dibentuk mejanya berputar seperti kelompok yang kemarin. Kesana sih bergabung. Lewat sini ya, ke bawah ya. Masih sidak berarti Bu Ignacia atau? Keluar Pak. Keluar ya. Dilihat sebentar tuh. Tapi dikirim foto tadi. Oh ya, ya wes kau. Apa? Tak bisa, tak bawa. Sampai 11. Apa? Udah edit kok. Ini. Sudah dibagikan ya LKPD-nya masing-masing? Oke, bisa ditulis kelompoknya, nama kelompoknya bisa ditulis. Setelah kalian sudah terbentuk kelompok, bisa dilihat video yang akan saya tampilkan di sini. Bisa diambil videonya. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang energi. Apa yang kalian ketahui tentang energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi terdiri dari berbagai macam bentuk, misalnya energi kimia, energi listrik, energi panas, energi gerak, energi bumi, dan energi cahaya. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Manusia dapat beraktivitas karena mendapatkan energi kimia yang tersimpan dalam makanan. Sedangkan mobil dapat bergerak
karena mendapatkan energi kimia yang berasal dari bensin atau solar. Energi kimia juga tersimpan dalam batu bara dan batu baterai. Energi listrik adalah energi yang berasal dari arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar. Energi listrik merupakan energi yang sering digunakan oleh manusia, misalnya untuk menyalakan lampu, televisi, komputer, kulkas, dan lain sebagainya. Energi panas adalah energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Sumber energi panas antara lain matahari, api, dan panas bumi. Manfaat energi panas antara lain mengeringkan pakaian, menghangatkan ruangan, dan untuk memasak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak juga disebut dengan energi kinetik. Energi gerak dapat dihasilkan oleh air yang mengalir, angin, dan listrik. Energi bumi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh energi bumi adalah energi yang dihasilkan oleh beberapa alat musik, misalnya trompet, seruling, dan gendang. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya bermanfaat untuk mengubah tempat yang gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Selain itu, sumber energi cahaya juga berasal dari lampu dan api. Demikian tadi materi tentang bentuk-bentuk energi. Semoga video ini memudahkan dalam memahami materi tentang bentuk-bentuk energi. Sampai jumpa dan selamat belajar. Ada kita kalian diskusikan dengan kelompok kalian tentang yang lembar kegiatan peserta didik LKPD-nya. Mau didiskusikan apa yang ada di video tadi? Gimana, sudah dipahami di videonya? Sudah ya? Oke, bisa didiskusikan masing-masing kelompok dan ditulis LKPD-nya dilengkapi dan nanti akan ada presentasi. 45 menit ya waktunya. Sobat, didiskusikan. Monggo silakan. Sudah paham tentang energi terbarukan? Sudah. Ya, sudah paham. Sudah dicari lewat buku bacaan dan buku paket fisika bisa.
Bagaimana? Nggak di-share di grup aja Pak, soalnya kan itu ada yang tercatat. Oh iya, iya. Monggo, nggak apa-apa. Nggak tahu Pak saya. Apa? PPT-nya itu. PPT, oke. Sekalian, invitation. Isi ya. Gimana, ada kesulitan? Untuk isi? Belum Desi, monggo silakan Desi. Nggih. Kesulitannya di mana? Duh.
Bagaimana? Ini belum Pak. Oh ya sudah. Ini terbarukan apa? Nanti kita terbarukan aja. Bisa dilihat di PowerPoint-nya tadi. Dilihat ulang di yang sudah saya sampaikan di grup tadi. Oke. Sudah diisi ya? Oh ya, terbarukan. Oh ya. Sudah. Mana sudah? Sudah Pak. Oh ya. Iya. Ada yang sudah selesai? Belum, nggih. Dilanjutkan. Sudah selesai. Yang atas belum? Belum diisi? Gimana maksudnya? Untuk misalnya listrik, di catatannya itu. Nah, bentuk energi listrik, catatannya misalkan listrik ini didapat dari mana? Ya, berikan listrik ini didapat dari sumbernya, ya, sumbernya dari apa? Dari misalkan dari PLN. Nah, terus misalkan bentuk energi lagi, energi gerak didapat dari mana? Sumber energinya gerak kan dari zat makanan. Nah itu ya, terus lagi bentuk energinya lagi apa, misalkan energi listrik didapat dari panas bumi atau dari sel surya gitu ya. Oke. Sudah selesai? Ya. Sudah, ini kelompok berapa? Sudah selesai? Kelompok 3 selesai ya? Ya, ditunggu dulu kelompok yang lain. Kelompok berapa? 4 sudah selesai? Untuk yang ini udah selesai, terus yang baru diberikan baru diberikan. Oh ya, diteruskan dulu ya. Ini yang pertanyaan pilihan ganda ya, yang belum ya. Ya, sampun. Untuk pilihan ganda sudah selesai semua. Untuk pertanyaan kurang 1 ya.
Ada kesulitan? Coba diperhatikan per poin demi poin ya. Ya. Bisa dicari di sumber bacaannya di internet. Sudah. Oke, yang pilihan ganda kalian di sini dikumpulkan dulu yang pilihan ganda. Monggo. Oke. Kurang satu, ya. 1, 2, 3, 4, baru 4. Oh ya, kelompoknya ini belum ya. Sudah? Belum? Oke, sambil menunggu kelompok berapa nih, kelompok 2, kita langsung saja. Siapa yang sudah selesai bisa presentasi di depan. Oke, monggo kelompok berapa? Monggo perwakilan 2 kelompok bisa maju ke depan dan nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab bersama-sama kelompoknya yang maju ke depan. Monggo. Monggo kelompok berapa dulu yang mau maju ke depan? Kelompok 3? Kelompok 4, monggo silakan. Bisa presentasi hasil yang sudah diperoleh mengisi tabel LKPD tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang energi terbarukan. Sebelumnya izinkan saya teman saya memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, biasa dipanggil Nana, dan teman saya yang bernama. Kenalkan, nama saya Nurayana Ramedia, bisa dipanggil Yana. Oke, jadi di sini saya akan melanjut dengan membahas energi terbarukan. Sebelumnya ada yang tidak tahu energi terbarukan itu apa sih? Oke, mari kita bahas. Energi terbarukan ialah energi atau sumber energi yang dapat diperbarui dan bersifat ramah lingkungan. Kita sering mendengar istilah seperti solar panel dan turbin angin. Namun, apa sebenarnya energi terbarukan? Mari kita pelajari lebih dalam tentang topik ini ya. Untuk jenis-jenis energi terbarukan ada 3 yang bersedia, yang saya bacakan ada 3. Yang pertama ialah energi surya, energi angin, dan energi air. Lalu keuntungan penggunaan energi terbarukan: lebih bersih, murah, renewable, swasembada, dan ada tantangan dalam penerapan energi terbarukan yang akan dibacakan oleh teman saya. Silakan.
Tantangan yang pertama yaitu terbatasnya sumber daya. Karena tidak selalu dapat diandalkan tergantung pada kondisi lingkungan seperti cuaca dan waktu. Yang kedua yaitu keterbatasan teknologi. Belum semua teknologi dapat diperbarui dan biaya untuk memasang dan untuk memperbaiki masih tinggi. Dan untuk yang ketiga yaitu saluran distribusi terbatas. Infrastruktur publik seperti jaringan listrik dan saluran distribusi harus diperluas untuk mendukung penggunaan energi terbarukan pada skala besar. Contoh penerapan energi terbarukan di Indonesia yaitu yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya di rumah. Biayanya tergolong murah, lokasi yang strategis dan mendukung dari masyarakat membuat PLTS ini berkembang. Yang kedua yaitu teknologi biogas diskusi gana, membantu peternakan transisi gana menjadi gas metana yang kemudian yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga yaitu PLTA Sakti, salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia yang menggunakan tenaga air untuk menghasilkan listrik. Peran energi terbarukan dalam mitigasi perubahan iklim. Yang pertama yaitu mencegah deforestasi. Penggunaan kayu bakar dan batu bara dapat dikurangi dengan penggunaan energi terbarukan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas udara. Tidak menghasilkan emisi limbah yang merusak lingkungan dan mengurangi polusi. Yang ketiga yaitu menggunakan gas rumah kaca, mencegah pemanasan global dan memperbaiki kesehatan planet kita. Oke, lalu saya akan melanjutkan dengan membaca kesimpulan dan tindakan yang dapat diambil. Yang pertama yaitu kesimpulan. Penggunaan energi terbarukan mempunyai berbagai keuntungan dalam jangka panjang, namun tantangan dalam penerapannya masih ada. Yang kedua, tindakan yang dapat diambil. Memperbanyak penggunaan energi terbarukan dengan memperluas infrastruktur, merangsang inovasi teknologi dan mendukung kampanye sadar lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari kelompok kalian mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya izin untuk bertanya. Sebutkan energi terbarukan yang dapat diubah dalam energi listrik. Oke, saya izin menjawab. Pertanyaannya itu, sebutkan energi terbarukan yang dapat diubah menjadi energi listrik. Jawabannya energi matahari, energi angin, dan energi air, energi panas bumi, dan energi bioenergi atau biomasa. Nah, energi-energi yang sudah saya sebutkan semuanya dapat diubah menjadi energi listrik, tapi menggunakan cara-cara tertentu, tidak menggunakan cara yang sama. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Kelompok lain bertanya. Apa saja yang kalian tidak tahu di energi boleh ditanyakan, dan nanti kalau tidak bisa menjawab, mungkin saya akan membantu menjawab. Apa? Tidak ada? Oh, tidak ada. Terima kasih untuk kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan bisa menuju ke tempat duduknya. Saya akhiri dari presentasi kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya yang siap kelompok 3 mungkin bisa maju. Kelompok 3. Oke, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan akan tiga bentuk-bentuk energi. Bentuk energi yang satu adalah energi kimia. Energi yang timbul akibat adanya reaksi kimia minyak bensin dan solar untuk mobil. Kedua, energi listrik. Energi yang mengalir dari arus listrik melalui penghantar. Yang ketiga, energi panas. Energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu. Yang keempat, energi gerak. Energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena
Yang kelima, energi. Energi yang bersumber dari panas yang terkandung dalam peristiwa. Dan yang terakhir adalah energi cahaya. Energi yang dipancarkan oleh cahaya matahari, lampu, dan api. Itu tadi dari presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Tentang energi, monggo bisa ditanyakan ke kelompok 3. Nggih, enggak apa-apa. Nggih, monggo silakan. Saya bertanya, kenapa sih air itu bisa diubah menjadi listrik? Tolong disebutkan alasannya. Terima kasih. Turbin air menghasilkan listrik melalui pemanasan air yang mengubah air menjadi uap. Kemudian uap dikirim ke generator yang menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan ini kemudian ditransfer ke jaringan utama tenaga atau jaringan. Oke, terima kasih. Nggih. Kemudian dari kelompok Belum, mungkin ada yang bertanya lagi. Monggo, Mas Fahri. Ya. Berarti kalau tidak bertanya berarti sudah jelas. Ya, Mas Panani, monggo. Kelompok berapa? 2 ya, Mas Panani. Kelompok 5. Ya, kelompok 5, Mas Panani. Perwakilan kelompok 5 harus tanya. Ya, apa saja? Apa? Monggo. Jangan takut bertanya, ya. Nanti sesat di jalan, ya, kalau. Kelompoknya Mas Wahab, siapkan pertanyaan, ya. Semuanya harus siap dengan pertanyaan. Oke. Ya. Sudah? Kelompok berapa? Kelompok 1 silakan bertanya, kelompok 1. Jelaskan energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Oke, silakan. Apa itu energi terbarukan dan apa energi yang tidak terbarukan? Atau mungkin bisa menjelaskan contohnya. Ya, contohnya apa saja? Kan sudah saya di presentasi tadi, ya, di PowerPoint. Kan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, tenaga angin, arus listrik, proses biologi, dan transmisi. Itu ya. Terus yang tidak terbarukan? Kan tadi terbarukan. Yang tidak terbarukan contohnya, misalkan untuk menjelaskan kan kita perlu contoh. Ya, kasih waktu untuk menjawab. Contoh energi tak terbarukan yang sangat dikenal yaitu bahan bakar fosil, udara, dari alam, dan minyak. Oh ya. Bagaimana? Oke. Jadi energi terbarukan itu adalah apa? Energi yang ada di alam secara terus menerus. Tapi kalau tidak terbarukan itu energinya terbatas. Jadi hanya terbatas, hanya mungkin seperti fosil minyak bumi itu lama-lama akan habis. Makanya dibuat energi terbarukan untuk menanggulangi kekrisisan energi. Paham nggih? Nggih. Monggo silakan ditutup. Ada yang lain mau tanya? Monggo. Monggo, Mas. Dengan latar belakang seperti itu dapat kita lihat sangat banyak sekali keuntungan dari energi terbarukan. Lalu dalam faktanya energi terbarukan sangat minim digunakan. Kenapa? Tolong jelaskan. Oke. Mengapa energi terbarukan itu sangat digunakan? Oke. Padahal kan manfaatnya banyak sekali. Kenapa kok masih sangat minim digunakan? Bebas polusi, ya. Ya, bebas polusi, terus habis itu juga artinya bersih, ya. Terus mudah didapat juga, ya. Kenapa kok masih jarang digunakan? Monggo. Yang keras, Mbak, ben dengar. Hal ini disebabkan konsumsi energi dalam jumlah terlalu besar. Ya, ya, karena jumlah konsumsi energi yang terlalu besar. Ya, bisa dimengerti, ditangkap?
Ya, artinya gini. Dalam saya jelaskan ya sebentar ya. Jadi kendaraan bermotor, ya, kendaraan bermotor. Itu kan saya yakin satu hari itu ada ribuan bahkan jutaan kendaraan bermotor yang beroperasi. Ya tidak? Ya. Seandainya kita pakai kendaraan listrik, ya, mungkin saja bisa. Tapi untuk penggunaan yang cukup besar itu kita masih kewalahan. Jadi kita mungkin kendalanya kita harus ngecas dulu, nunggu berjam-jam ya. Terus harga dari baterainya juga mahal. Tapi kalau sepeda motor sangat praktis, 10.000 kita sudah bisa ngisi bahan bakar. Kita bisa pergi kemana saja dengan 10.000 dan mudah didapat. Pom mini berapa banyak di Kecamatan Dumpring ya, banyak sekali. Bahkan jarak hanya 3 km ada pom mini, 3 km ada pom mini. Tapi kalau pom cas nggak ada ya? Ya, untuk pom bahkan di luar negeri sudah ada pom untuk cas listrik. Tapi kalau di sini belum ada. Jadi itu sangat minim digunakan karena itu, karena biaya mahal. Dan mungkin untuk penyedia charger dan lain sebagainya itu sangat minim. Seperti sel surya itu kan harganya mahal. Ya, harganya mahal. Tapi manfaatnya luar biasa. Jadi mungkin terkendala harga. Dan mungkin penyediaannya untuk lingkungan-lingkungan tertentu, untuk pom cas, untuk kendaraan listrik itu sangat sedikit. Bisa dipahami ya? Oke. Sampun? Monggo silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Masih ada 3 kelompok lagi yang belum maju. Ya, monggo Mas Fadil, nggak apa-apa. Jangan takut salah, jangan takut salah. Ya. Ayo, nggak apa-apa, maju saja berdua. Ayo, jangan takut salah. Monggo, kelompok 2 ya. Jadi semua kelompok maju, semua kelompok nanti maju. Kelompok 2 berarti habis itu kelompok 1 belum ya? Ya. Kelompok 4 sudah, kelompok 5 belum ya? Oke. Ayo cepat. Oke. Monggo nanti ini kan kelompok yang ketiga ya yang maju ya. Nanti terakhir kan 5 sama 1 kan belum. Nanti maju bareng-bareng ya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bentuk energi dan penjelasannya. Yang pertama, energi kinetik, energi yang terkait dengan gerakan benda. 2. Energi cahaya, energi yang terkait dengan gelombang elektromagnetik yang terlihat oleh mata manusia. 3. Energi listrik, energi yang dihasilkan oleh aliran listrik yang biasanya dihasilkan oleh sumber-sumber listrik yang dihasilkan oleh unsur-unsur alam. 4. Energi nuklir, energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir dalam inti atom.
5. Energi thermal, energi yang terkait dengan suhu. 6. Energi potensial, energi yang terkait dengan posisi atau keadaan suatu benda. Contohnya adalah energi potensial gravifikasi yang dimiliki oleh benda diangkat ke ketinggian tertentu. 7. Energi kimia, energi yang terkait dengan perubahan dalam ikatan kimia. Contohnya adalah energi yang dilepaskan saat bahan bakar dibakar dan saat proses metabolisme tubuh saat kita mencerna makanan. Apakah dari kelompok 2 ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Wah, silakan. Semua boleh bertanya. Saya izin bertanya. Oke, monggo. Sebelumnya tadi kan membahas tentang bentuk energi dengan penjelasannya ya. Kalau boleh saya ingin tolong sebutkan bentuk energi selain yang kalian bacakan tadi. Terima kasih. Mungkin bisa dibacakan ulang bentuk energi tadi yang Saman bacakan. Jadi nanti selain itu nanti bisa dicermati oleh kelompok lain dan mungkin bisa ditambahkan juga nanti kalau kelompok 2 ini masih kurang ya. Mungkin disebutkan dulu Mas yang tadi Saman presentasikan biar nanti didengar oleh temannya diulang ya. Yang pertama energi kinetik, energi yang terkait dengan gerakan benda. 2. Energi cahaya, energi yang terkait dengan gelombang elektromagnetik yang terlihat oleh mata manusia. 3. Energi listrik, energi yang dihasilkan oleh aliran listrik. 4. Energi nuklir, energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir dalam inti atom. 5. Energi thermal, energi yang terkait dengan suhu. 6. Energi potensial, energi yang terkait dengan posisi atau keadaan suatu benda. Contohnya adalah energi potensial gravifikasi yang dimiliki oleh benda yang diangkat ke ketinggian tertentu. 7. Energi kimia, energi yang terkait dengan perubahan dalam ikatan kimia. Contohnya adalah energi yang dilepaskan saat bahan bakar dibakar. Nah, jadi kan pertanyaan saya ulangi lagi ya. Tolong sebutkan energi, bentuk energi selain yang kamu bacakan beserta penjelasannya. Terima kasih. Ya, tadi kan ada energi kinetik ya. Ada energi kimia ya. Terus kira-kira masih ada enggak energi selain itu? Bisa dibantu kelompoknya? Ini mungkin masih agak bingung kelompoknya. Kelompok 2 yang lain bisa dibantu, kelompok 2 yang lain. Kinetik sudah, potensial sudah. Siapa lagi tadi? Surya sudah? Yang pertama energi surya, energi yang dihasilkan dari panas matahari. Biasanya energi ini diubah dengan menggunakan panel surya. Terus energi panas bumi, ini biasanya juga diubah dengan yang ada di Indonesia, misalnya PL apa itu? yang panas bumi. Panas bumi itu apa? Oh, listrik? PLTP ya, panas bumi. PLTP-B ya. Ya, PL pembangkit listrik tenaga panas bumi. PB ya. Ya. Lanjut. Ada lagi? Angin. PLTA itu angin ya. Dan itu juga PLTA itu bisa air, bisa angin ya. Mungkin bisa mendekat Mas Wahab, bisa mendekat, bisa bisa rundingan.
energi yang dihasilkan oleh pergerakan udara yang disebabkan oleh perbedaan suhu dan tekanan di atmosfer bumi. Energi angin dapat dikonversi menjadi energi dengan pembangkit listrik, misalnya kincir angin dan pembangkit listrik tenaga angin. Oke. Apakah teman jelas? Sudah jelas. Sudah. Terima kasih. Nomor 2, apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Waktunya masih banyak, jadi satu-satu kelompok saja. Jadi kelompok 5 monggo, atau kelompok 1 yang mau maju. Monggo kelompok 5. Mati. Monggo kelompok 5. Kelompok 5, monggo, silakan. Harus berani semua ya. Kita di sini harus berani maju, berani mengutarakan pendapat. Ya, bernalar kritis, berani bertanya dan berusaha untuk menjawab ya. Berusaha untuk menjawab. Jadi ini manfaatnya kelompok, kalau kelompok 1 kesusahan jawab, harus bergotong royong, kelompok yang lainnya juga ikut menjawab sebisanya. Bila perlu, ini kan kita kan bukan musuh di sini ya. Kita di sini adalah untuk pembelajaran. Jadi kalau kelompok yang maju kesusahan, kelompok lain yang tidak bertanya boleh kalian membantu menjawab. Paham nggih? Paham. Oke, jangan takut karena kita di sini semuanya bisa membantu yang ada di depan. Ya. Monggo kelompok 5. Ini berhubungan dengan nilai keaktifan ya. Jadi nanti kalau kelompok 5 tidak maju ya nilainya akan sangat kurang untuk keaktifan. Oke, berarti kan nilainya akan kurang sekali. Nggak apa-apa, maju saja, nggak ada yang memarahi, nggak ada apa. Oke. Oke. Beri semangat dulu untuk kelompok 5. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Hasanifah dari kelompok 5 mempresentasikan tentang energi yang terbarukan. Dan teman saya, Silakan, nama saya Muhammad Saladi Kasih. sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui dan bersifat ramah lingkungan. Kita sering mendengar istilah solar panel dan turbin angin. Namun, apa sebenarnya energi terbarukan? Mari kita pelajari dalam tentang fisika. Berikut adalah contoh jenis-jenis energi terbarukan. Yang pertama, energi surya, memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi angin, memanfaatkan angin untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga, energi air, menggunakan perbedaan suhu yang menghasilkan listrik atau menghasilkan turbin. Diperhatikan, nggih. Berikut adalah keuntungan penggunaan energi
terbarukan. Yang pertama, sifat bersih, tidak menghasilkan gas rumah kaca yang merusak lingkungan. Yang kedua, murah, karena sumber-sumbernya tidak memerlukan biaya dan perawatan lebih murah dalam jangka panjang. Yang ketiga, renewable, sumber daya tidak akan habis digunakan karena selalu diperbarui. Yang keempat, swasembada, tidak bergantung pada pasokan energi luar negeri. Untuk menerapkan energi terbarukan, tentu saja ada tantangan dalam penerapan energi terbarukan. Yang pertama, terbatasnya sumber daya, tidak selalu dapat diandalkan dan tergantung pada kondisi lingkungan seperti cuaca dan waktu. Kedua, keterbatasan teknologi, belum semua teknologi dapat diperbaiki dan biaya untuk memasang dan memperbaiki masih tinggi. Ketiga, saluran distribusi terbatas, infrastruktur publik seperti jaringan listrik dan saluran distribusi penggunaan energi terbarukan pada skala besar. Berikut adalah contoh penerapan energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya di Rembang. Biaya murah, lokasi strategis, dan dukungan dari masyarakat membuat PLTS ini terus berkembang. Yang kedua, teknologi biogas di Jemberana, membantu peternak memproses limbah ternak menjadi gas metana yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga, PLTA Saguling, salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia yang menggunakan tenaga air untuk menghasilkan listrik. Peran energi terbarukan dalam mitigasi perubahan iklim. Yang pertama, mencegah deforestasi. Penggunaan kayu bakar dan batu bara dapat dikurangi dengan penggunaan energi terbarukan. Yang kedua, meningkatkan kualitas udara, tidak menghasilkan emisi limbah yang merusak lingkungan dan mengurangi populasi. Yang ketiga, mengurangi gas rumah kaca, mencegah pemanasan global dan memperbaiki kesehatan planet kita. Yang ada yang dipertanyakan? Ya, cukup jelas sekali, mungkin sangat detail sampai planet ya. Oke. Oke, silakan, ada yang bertanya? Tidak ada? Semuanya boleh bertanya ya. Oke, monggo, Mbak. Tadi menjalankan tentang energi terbarukan. Saya punya pertanyaan, mengapa sumber energi terbarukan dapat dipakai secara terus-menerus? Dan tolong sebutkan 2 contoh energi terbarukan beserta manfaatnya. Terima kasih. Mengapa sumber energi terbarukan dapat dipakai Terus menerus, oke. Kita beri waktu ya untuk menjawab. Dan tolong sebutkan 2 contoh energi terbarukan beserta manfaatnya. Dua contoh saja saya yakin sangat sedikit ya dari puluhan energi terbarukan. Monggo, silakan. Ya, berani ya, salah tidak masalah karena kita juga belajar ya, semuanya belajar. Paling tidak kalau kita dapat apa? Dapat info terbaru. Ya. Oh, energi terbarukan itu seperti itu. Jadi manfaat kalian belajar ya, itu adalah kalian bertambah ilmu. Manfaat kalian maju, kalian adalah bertambah keberanian. Manfaat bertanya, bertambah bernalar kritis. Manfaat kelompok, kalian bergotong royong. Monggo silakan dijawab, Mas. Sumber daya alam ini terus diperbarui oleh alam dalam skala waktu manusia sehingga energi ini tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Untuk energi surya dapat dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik dan dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-harinya itu apa saja? Kipas angin, mencuci pakaian, mencuci radio. Bagaimana? Oke, terima kasih. Mohon jawab dari saya. Bertanya lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkelas. Oke, kelompok terakhir, kelompok 1. Monggo silakan. Alhamdulillah dengan ada seperti ini kalian berani ya mengutarakan pendapat, berani bertanya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Laia. Perkenalkan, nama saya Rizka Laia. Kami akan mempresentasikan tentang energi listrik. Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari suatu tempat ke tempat lain. Aliran elektron berpindah karena adanya benda potensial di satu tempat dengan tempat lainnya. Adapun elektron adalah muatan listrik negatif. Karena energi listrik terbentuk dari pergerakan muatan listrik, maka energi listrik termasuk ke dalam energi kinetik. Sumber energi listrik. Sumber energi listrik dari batu bara, minyak bumi, gas alam, angin, aliran sungai, dan ombak lautan. Contoh energi listrik adalah energi yang penting bagi manusia modern karena banyak kegiatan manusia yang bergantung pada energi listrik. Contoh gede yang menggunakan bahan energi listrik adalah telepon genggam, komputer, televisi, laptop, kamera, eskalator, elevator, lampu, kulkas, dari gas. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok. Ya, kelompok lain, Mas Wahab mungkin boleh bertanya apa saja tentang energi, monggo, Mas Wahab. Oke, Mbak Jenny, monggo. Apa kelebihan energi terbarukan? Ya, apa kelebihan dari energi terbarukan? Izin untuk menjawab. Jadi kelebihan dari energi terbarukan adalah dapat secara gratis, perawatan relatif lebih mudah dan murah dibandingkan teknologi yang lain. Bagaimana? Sudah? Monggo, silakan. Apa itu perubahan energi? Apa diulang? Apa itu perubahan energi? Izin menjawab, perubahan energi berubah transformasi atau perubahan energi dari komputer menjadi lainnya. Contohnya, kira-kira. Nah, maksudnya itu contohnya ya? Oh ya. Contohnya ada televisi, kompor, setrika, makanan, dan lain-lain. Itu berubah dari apa? Energi apa menjadi apa? Maksudnya? Mungkin kelompok lain bisa membantu menjawab. Kelompok 4 mau membantu menjawab? Naila, mungkin, monggo. Mohon untuk menjawab. Contohnya televisi, dari perubahan energi listrik menjadi cahaya, Oh ya, menjadi betul. suara, dan gambar. Contoh ada kompor, contohnya dari energi listrik. Kompor listrik ya. Oh, kompor listrik ya. Kan kompor kan ada macam-macam ya. Ada kompor LPG, ada kompor listrik, ada kompor minyak tanah ya. Ini kompor listrik yang dibahas ya. Ya. Oke. Ada yang lain? So, nggih, monggo yang lain. Nggih, monggo Mas Fadil. Apa yang dimaksud dengan efisiensi energi dan mengapa itu penting? Berikan contoh bagaimana efisiensi energi dapat ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, efisiensi energi. Monggo. Boleh dibantu kelompoknya yang duduk, masih duduk, boleh dibantu menjawab. Efisiensi energi atau kecepatan tenaga adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan dalam memperhatikan sebuah peralatan atau bahan sistem yang berhubungan dengan energi. Contoh efisiensi energi adalah tetap menggunakan lampu selama 8 jam tetapi mengganti lampu hijau menjadi lampu LED. Pemisahan melalui shift energi yang terbuang. Bisa ditangkap Mas Fadil? Bisa ya? Ya, jadi merubah tadi apa? Merubah bola lampu
menjadi lampu pijar menjadi lampu yang LED. Ya, itu namanya efisiensi energi, tidak membuang energi secara cuma-cuma. Kalau bisa ngirit, kenapa kita pilih ngorot ya? Ya, gitu ya. Ada lagi, monggo. Saya izin bertanya. Oke. Terakhir ya. Ya. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana cara memanfaatkan panas bumi sebagai energi terbarukan? Ya mungkin Dengan panel surya. panas bumi. Contoh lain mungkin tidak hanya itu saja. Beda ya. Panas bumi sama panel beda. Ya. Monggo dicari. Yang lainnya temennya jangan diam saja, bisa membantu. Ya. Gak mungkin prosesnya ya. Iya. Oh, prosesnya. Contohnya saja. Contoh dari pemanfaatan energi panas bumi. Contohnya pemanasan kolam renang, pengeringan hasil pertanian, pembuatan gula aren, budidaya jamur, greenhouse, heating, dan lain-lain. Gimana? Ya. Pertanyaan tadi apa? Diulang. Bagaimana cara memanfaatkan panas bumi sebagai energi terbarukan? Oh ya, tadi. Pemanfaatan panas bumi. Energi panas bumi dimanfaatkan secara langsung maupun panas bumi tidak langsung. Ya, yang langsung. Seperti Yang langsung? tadi. Ini seperti tadi yang langsung. Ya, seperti tadi itu apa? Contohnya pemanasan kolam renang, Ah. pengeringan hasil pertanian, pembuatan gula aren, budidaya jamur. Oh ya, itu ya. Yang setelah tidak langsung. Kelompoknya monggo dibantu jangan. Contohnya seperti Di dalam bentuk energi. Paham ya? Bisa diambil. sekian dari kelompok kami. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Jadi banyak sekali energi yang ada di muka bumi. Jadi Tuhan tuh menciptakan energi itu banyak sekali. Jadi ada yang energi panas bumi, energi air laut. Air laut itu bisa digunakan untuk bentuk energi listrik. Ya, kalau kalian lihat literasinya di YouTube, di Google itu ada. Jadi air laut, gelombang air laut yang naik turun itu bisa untuk memutar turbin, dan turbin memutar generator. Generator akhirnya bisa merubah energi gerak menjadi energi listrik. Seperti panas bumi tadi. Panas bumi kan dia ada tekanan ya. Dan tekanan itu bisa memutar turbin seperti angin memutar kincir angin. Dan turbin yang diputar tadi bisa merubah dari gerak menjadi listrik lewat generator. Jadi yang kita dapat dari pembelajaran hari ini, kalian satu sudah berani bertanya, satu sudah berani mengumumkan pendapat, ya, menyampaikan pendapat, dan lagi kalian juga bisa bergotong royong, membantu temannya, ya. Terus lagi kalian juga lebih berani maju ke depan, lebih berani presentasi. Ya, ini bisa dilanjutkan kalian di pembelajaran berikutnya jangan sungkan untuk bertanya. Kalau tidak mengerti langsung ditanyakan. Jadi sampai ketemu lagi untuk pembelajaran. Sebelum kita akhiri, bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita bertemu lagi besok, dampak penggunaan sumber energi yang tidak terbarukan. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.